Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Arvelia Umroti dari kelas 12.5 absen 9. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai jaringan komputer dan internet. Materi penting yang sebenarnya ada di balik hampir setiap aktivitas kita. Bayangin kalau hari ini semua jaringan internet tiba-tiba mati. Nggak ada chat, nggak ada Google, bahkan nggak ada wifi buat nugas. Gimana? Chaos bukan? Nah, oleh karena itu, kita bakal bahas gimana sebenarnya jaringan komputer itu bekerja. Tentu saja dengan cara yang mudah dipahami. Simak video ini baik-baik ya. Nah guys, apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah perangkat komputer atau perangkat EIKA lainnya yang terkoneksi satu sama lain dan bertujuan untuk berbagi sumber daya, baik berupa data maupun informasi. Ada juga IP address. IP address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan agar dikenal oleh perangkat jaringan lain sehingga dapat saling berkomunikasi. Ada IP address versi 4 dan versi 6. IP address dibagi ke dalam beberapa kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, D, dan kelas E. Tapi yang sering kita pakai biasanya ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Aku bakal jelasin cuma kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A biasanya dimulai dari nomor 1 sampai 126. Itu biasanya diberikan untuk jaringan skala besar. Sedangkan kelas B dimulai dari nomor 128 sampai 191. Biasanya untuk jaringan skala menengah hingga besar. Sedangkan kelas C yaitu dimulai dari nomor 192 sampai 223. Biasanya itu untuk jaringan skala kecil. Jaringan komputer juga memiliki beberapa manfaat loh. Di antaranya yaitu A. Saling berbagi sumber daya dan peralatan. B. Integrasi data mudah. C. Komunikasi lebih mudah. D. Pemeliharaan dan pengembangan mudah. E. Keamanan yang baik. F. Informasi terkini. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografisnya. Ada PAN, Personal Area Network, digunakan untuk komunikasi antara dua perangkat atau lebih, misalnya antara ponsel dan komputer. Ada LAN, Local Area Network, jaringan lokal berskala kecil, misalnya di rumah, di kantor, atau di sekolah. Ada MAN, Metropolitan Area Network, mencakup beberapa LAN dalam satu kota atau wilayah besar. Ada WAN, Wide Area Network, menghubungkan komputer di area luas, antara kota, atau antar negara. Ada juga internet, jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia menggunakan protokol internet. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi data. 1. Jaringan terpusat, host-based network, mengandalkan satu server sebagai penyedia data dan aplikasi untuk klien. 2. Jaringan terdistribusi, distributed network, gabungan dari beberapa jaringan terpusat untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi akses data. Jaringan komputer berdasarkan transmitter yang digunakan. 1. Jaringan kabel, wired network. Jaringan kabel merupakan jenis jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data jaringan. 2. Jaringan nirkabel, wireless network. Jaringan nirkabel disebut juga jaringan tanpa kabel. Jaringan ini termasuk dalam media tidak terpandu karena tidak dapat diukur dalam satuan metrik. Nah, ada juga topologi jaringan komputer. Topologi digunakan untuk pembangunan jaringan komputer. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya. Topologi jaringan komputer dibagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya yaitu A. Topologi bus, dibangun dengan kabel koaksial menggunakan sistem DCI-chain, biasa digunakan untuk jaringan kecil. B. Topologi star, setiap komputer berkomunikasi melalui central node. C. Topologi ring, disebut juga topologi cincin, setiap komputer saling berhubungan sehingga membentuk lingkaran. D. Topologi extended star,
merupakan kombinasi antara topologi star dan bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Topologi mesh menerapkan hubungan antar sentral secara penuh, memiliki banyak saluran langsung antar komputer. Topologi hybrid merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda. Topologi hierarki berbentuk seperti pohon bercabang dengan jenjang node dari komputer induk ke node di bawahnya. Ada juga komponen jaringan komputer. Aspek teknis adalah kondisi yang berkaitan dengan pengerjaan pembuatan jaringan komputer mulai dari sebelum, sedang, dan sesudah jaringan komputer selesai dibangun. Beberapa aspek teknis jaringan komputer sebagai berikut. A. Analisis kebutuhan. B. Biaya. C. Skala. D. Lokasi. E. Kondisi atau keadaan. F. Konfigurasi. G. Keamanan. H. Integrasi. I. Topologi yang tepat. C. Pengelolaan dan pemeliharaan. Dalam membangun jaringan komputer, diperlukan komponen pembentuk jaringan komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. A. Perangkat keras jaringan komputer. 1. NIC, Network Interface Card. NIC adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan, baik terintegrasi dalam motherboard maupun kartu eksternal. 2. Switch berfungsi membagi sumber daya ke beberapa komputer dalam satu jaringan dan lebih efisien dibanding hub. 3. Hub merupakan bentuk sederhana dari switch yang menyalin paket data ke seluruh port, namun memiliki kelemahan pada jangkauan dan kecepatan transfer data. 4. Repeater berfungsi memperkuat sinyal agar dapat menjangkau jarak lebih jauh. 5. Bridge berfungsi sebagai jembatan jaringan untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lokal lain yang lebih besar. 6. Router berfungsi menyebarkan koneksi internet dan menghubungkan jaringan lokal dengan internet. 7. Access point digunakan pada jaringan kabel untuk menghubungkan perangkat ke jaringan tanpa kabel. 8. Modem digunakan untuk melakukan koneksi internet dengan mengubah sinyal dari ISP agar dapat diterima komputer. B. Perangkat lunak jaringan komputer. 1. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol, mengatur perangkat keras, dan menjalankan program aplikasi. 2. Driver aplikasi. Driver aplikasi berfungsi mengendalikan perangkat keras agar dapat berinteraksi dengan sistem operasi. 3. Aplikasi peramban. Aplikasi peramban digunakan untuk menjelajahi, mengambil, dan menampilkan informasi di internet. Lapisan informasi dalam sistem jaringan komputer. Lapisan jaringan komputer terdapat dua model utama yang digunakan untuk memahami cara kerja jaringan, yaitu model TCP/IP dan model OSI. Kedua model ini menggunakan sistem berlapis untuk memproses informasi. Terdapat dua model lapisan jaringan, yaitu model TCP/IP dan model OSI. A. Model TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. B. Model OSI, Open System Interconnection. C. Persamaan model TCP/IP dan model OSI. Mekanisme pertukaran data. A. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. 1. Mode simplex. 2. Mode half duplex. 3. Mode duplex. C. B. Media transmisi data. Agar data dapat diterima oleh penerima, diperlukan suatu medium untuk membawa data tersebut. Berikut macam-macam media transmisi data. 1. Media terpandu. 2. Media tidak terpandu. Menyiapkan media transmisi dengan kabel UTP. 1. Menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. 2. Melakukan aktivitas crimping. 3. Melakukan pengujian kabel dengan kabel atau LAN tester. Nah guys, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa jaringan komputer dan internet memiliki peran penting dalam mempercepat komunikasi, berbagi data, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Saya harap materi ini dapat menambah pemahaman kita semua dan bermanfaat untuk kegiatan belajar maupun penggunaan teknologi ke depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.